Oke. Ada yang mau bantu baca? Kalau nggak Oke, ada, kayaknya saya baca ya. butuh. Oh iya, sis, silakan. Sis, Celia the Grey. Silakan. Iya, halaman 217 yang poin satu itu ya. Iya, berikut adalah dua latihan khusus. Mm-mm. Berikut adalah dua latihan khusus untuk mengembangkan kebiasaan inisiatif. Satu, jadilah pejuang. Ketika Anda melihat sesuatu yang Anda rasa harus dilakukan, rebut peluang itu dan jalankan. Sebidang lahan baru tidak jauh dari tempat tinggal saya sudah dibangun 2/3 ketika perluasan tanah dihentikan. Beberapa keluarga dengan sikap acuh masuk ke lahan tersebut. Ini menyebabkan beberapa keluarga yang lama menghuni area itu harus menjual rumahnya dengan murah sehingga keluarga itu pun merugi dan pindah dari sana. Seperti yang sering terjadi, keluarga yang peduli segera menjadi keluarga yang acuh. Semuanya kecuali Hari. Harry benar-benar peduli dan ia memperjuangkan wilayah yang lebih baik. Harry mulai memanggil beberapa temannya. Ia memberitahu mereka, lahan baru ini punya potensi yang luar biasa, tetapi mereka harus melakukan sesuatu saat ini atau area tersebut segera menjadi wilayah bernilai rendah. Antusiasme dan inisiatif Harry dengan cepat memperoleh dukungan warga sekitar. Kemudian mereka melakukan proyek pembersihan lahan kosong. Taman-taman direnovasi, dan proyek penghijauan masih dimulai. Kolam renang umum dibangun pula. Keluarga yang acuh menjadi pendukung yang bersemangat. Penghuni lahan baru memulai hidup dan kilau baru. Lingkungan perumahan itu kini sangat menyenangkan untuk dilintasi. Itulah hasil jeripayah seorang pejuang. Anda merasa perusahaan Anda harus mengembangkan satu departemen, merilis produk baru, atau memperluas wilayah. Kalau demikian, berjuanglah mewujudkannya. Anda merasa gereja Anda memerlukan gedung baru, berjuanglah. Apakah Anda ingin lingkungan sekolah anak Anda menjadi lebih baik? Berjuanglah supaya hal itu terwujud. Dan Anda pun dapat mempercayai hal ini. Meskipun Anda memulai perjuangan seorang diri, jika ide di balik perjuangan Anda itu baik, Anda akan segera menggalang banyak dukungan. Jadilah seorang aktivisionis dan berjuanglah. Dua, jadilah sukarelawan. Kita semua pernah ingin bekerja sukarela untuk beberapa kegiatan, tapi kita batal melakukannya. Mengapa? Karena kita merasa takut. Kita tidak melakukannya bukan karena gentar, melainkan takut terhadap komentar rekan-rekan. Kita takut ditertawakan, takut dikira orang rajin, takut dikira berusaha mendapat kenaikan gaji. Akibatnya banyak orang pun mundur. Keinginan memiliki, diterima, dan disetujui anggota kelompok itu bersifat alami. Namun, tanyakan kepada diri Anda, saya ingin bergabung dengan kelompok mana? Kelompok yang menertawakan saya karena diam-diam iri hati, atau kelompok yang maju karena melakukan berbagai hal? Pilihan yang tepat sudah jelas. Sukarelawan akan menonjol. Ia akan menerima perhatian khusus. Yang terpenting, ia memberi dirinya peluang untuk membuktikan kemampuan dan ambisi istimewanya dengan mengambil tugas sukarela. Pikirkan para pemimpin yang Anda kenal dalam bisnis, militer, dan komunitas Anda. Apakah mereka sesuai dengan deskripsi seorang aktivasionis atau pasivasionis? Mereka pasti aktivasionis, yaitu orang yang mengerjakan segala sesuatunya. Orang yang berdiri di pinggir, bertahan, dan pasif tak akan mampu memimpin orang lain. Namun orang yang bertindak pasti diikuti orang lain. Orang lain akan menaruh kepercayaan kepada orang yang bertindak. Secara alami, mereka menganggap orang yang bertindak itu menyadari tindakannya. Saya belum pernah mendengar siapapun menyanjung dan memuji seorang karena ia tidak menyusahkan orang lain, ia tidak bertindak, atau ia menunggu hingga diminta untuk bertindak. Pernahkah Anda mendengarnya? Tumbuhkan kebiasaan bertindak. Praktikkan hal-hal utama berikut. Satu, jadilah seorang aktivasionis. Jadilah seseorang yang melakukan apapun. Jadilah pelaku, bukan peraku. Dua, jangan menanti hingga situasi sempurna. Situasi demikian takkan pernah ada. Anda harus mengharapkan rintangan dan kesulitan di masa depan, kemudian mengatasinya begitu muncul.
Tiga, camkan. Ide tanpa tindakan takkan memantik kesuksesan. Ide hanya akan bernilai jika Anda menindaklanjutinya. 4. Bertindaklah untuk menaklukkan ketakutan dan meraih kepercayaan diri. Lakukan sesuatu yang Anda takuti dan ketakutan Anda itu akan hilang. Coba dan buktikan sendiri. 5. Starter mesin mental Anda secara otomatis. Jangan menunggu digerakkan oleh semangat. Bertindaklah, cari tahu, dan Anda akan menggerakkan semangat Anda. 6. Gunakan kata kini. Kata-kata esok, minggu depan, nanti, dan kata serupa lainnya bermakna sama dengan kata gagal, yaitu tidak pernah. Jadilah pribadi yang selalu berkata, saya memulainya saat ini juga. 7. Lakukan bisnis dengan segera. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk bersiap melakukan tindakan. Mulailah bertindak segera. 8. Ambil inisiatif. Jadilah pejuang. Rebut peluang dan jalankan. Jadilah sukarelawan. Tunjukkan Anda memiliki kemampuan dan ambisi untuk bertindak. Bertindak dan jalankan. Bab 11. Cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pekerja sosial dan sukarelawan yang bekerja di pemukiman kumuh mendapat banyak perbedaan dalam segi usia, agama, pendidikan, dan latar belakang komunitas Malang yang tinggal di daerah miskin Amerika tersebut. Bahkan di antaranya ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang sudah meraih gelar sarjana, tapi ada pula yang tidak berpendidikan formal. Ada yang menikah dan ada yang tidak. Namun, setiap orang di pemukiman kumuh memiliki satu kesamaan. Mereka kalah, didera, dan terpukul. Setiap orang pernah berada dalam situasi yang menjatuhkan mentalnya. Setiap orang ingin sekali, bahkan tidak sabar menuturkan situasi yang meremukkan dirinya, yaitu kekalahan pribadinya. Situasi-situasi ini mencakup segelintir pengalaman manusia, seperti istri saya kabur dari rumah, saya kehilangan segalanya dan tidak tahu harus kemana, hingga saya melakukan beberapa hal sehingga saya dikucilkan, jadi saya datang kemari. Ketika kita memilih, ketika kita beralih dari pemukiman kumuh menuju wilayah Bapak dan Ibu serba tanggung, kita dapat melihat perbedaan jelas dalam kebiasaan mereka hidup mereka. Namun, kita mendapati bahwa Pak Serba Tanggung akan memberikan alasan serupa untuk menjelaskan kehidupannya, seperti cara Pak Kumuh menerangkan kegagalan totalnya. Dalam hati, Pak Serba Tanggung sudah merasa kalah. Luka batinnya menyebabkan ia menderita. Kini ia sangat berhati-hati. Ia berjalan terseok-seok menghindari kenyamanan hidup dan kecewa dengan dirinya sendiri. Ia merasa terpukul, tapi berusaha keras bertahan dan berbesar hati karena dirinya harus menerima suratan takdir. Ia pun menyerah kalah, tetapi dalam cara yang wajar dan bersih secara sosial. Ketika meniti anak tangga dunia kesuksesan yang lengang, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki beragam latar belakang. Kita bakal menemukan bahwa para eksekutif perusahaan, pendeta terkemuka, pejabat pemerintah, dan orang-orang terkemuka dari berbagai kalangan juga berasal dari keluarga miskin, keluarga kaya, keluarga yang tidak harmonis, petani kapas, petani jagung, dan gelandangan. Orang-orang tersebut yang memimpin setiap cabang masyarakat kita pun pernah mengalami cobaan berat dalam kehidupan. Anda bisa menyandingkan Pak Kumuh, Pak Serba Tanggung, dan Pak Sukses dalam setiap skor, usia, kecerdasan, latar belakang, kebangsaan, dan sebagainya. Dengan satu perkecualian. Satu hal yang tidak dapat Anda sandingkan adalah respons mereka terhadap kekalahan. Ketika orang yang kita sebut Pak Kumuh dipukul hingga jatuh, ia gagal bangkit kembali. Ia hanya berbaring, tak berdaya. Pak Serba Tanggung bangkit dengan merangkak dan ketika tidak terlihat lagi, ia berlari ke arah berlawanan sehingga takkan dipukul jatuh lagi. Namun Pak Sukses bereaksi berbeda ketika dirinya dipukul jatuh. Ia bangkit kembali, belajar, melupakan kejatuhannya dan maju terus. Salah seorang sahabat saya adalah konsultan manajemen yang sangat sukses. Ketika Anda melangkah ke dalam ruangannya, Anda akan merasa jauh dari lingkungan bisnis. Semua perabotan, karpet, orang-orang sibuk, dan klien pentingnya menyiratkan bahwa perusahaannya makmur. Orang sinis mungkin berkata, seorang penipu pasti mampu menjalankan kantor semacam ini.
Namun orang sinis itu salah. Penipu tidak perlu berbuat demikian. Orang brilian, kaya, atau beruntung pun tidak perlu berbuat begitu. Yang diperlukan hanyalah, dan saya ragu menggunakan kata hanyalah karena kadang kata ini bermakna sangat banyak. Pribadi gigih yang tidak menimang-nimang kekalahan. Di balik perusahaan terkemuka dan makmur ini ada kisah seseorang yang berjuang terus-menerus. Ia harus kehilangan tabungannya selama 10 tahun dalam semester pertama perjalanan bisnisnya. Ia harus hidup di ruang kantornya selama beberapa bulan karena kekurangan uang untuk membayar sewa apartemen. Ia terpaksa menambil pekerjaan-pekerjaan bagus karena ia bersikukuh menanamkan ide dan menjalankannya. Ia harus ratusan kali mendengar prospek dalam pelayanannya berkata tidak dan sama banyaknya dengan berkata ya. Selama 7 tahun yang berat tersebut, hingga akhirnya ia merengkuh kesuksesan. Tak pernah saya mendengar sahabat saya ini mengeluh satu kali pun. Ia menjelaskan, Dev, saya sedang belajar. Bisnis ini sangat kompetitif, dan karena bidangnya jasa, bisnis ini sulit laku. Namun saya sedang belajar, dan ia memang belajar. Saya pernah berkomentar bahwa pengalaman ini tentu banyak menyita banyak hal dari dirinya. Namun ia menjawab, tidak, pengalaman ini tidak menyita apapun dari saya. Pengalaman ini malah memberi saya sesuatu. Bacalah kehidupan orang-orang sukses dalam Who's Who in America, dan Anda akan tahu mereka yang sukses dalam banyak hal pernah dihantam oleh kekalahan. Setiap orang sukses pernah bertemu dengan perlawanan, ketakutan, kegagalan, dan kemalangan. Bacalah autobiografi orang-orang hebat, maka Anda akan tahu setiap orang hebat sukses mengalahkan kegagalan berulang kali. Atau lakukan hal berikut. Pelajari latar belakang direktur utama perusahaan Anda atau wali kota di kota Anda. Atau tentukan orang yang Anda anggap sebagai pribadi sukses. Ketika menyelidikinya, Anda akan tahu orang tersebut sukses menanggulangi rintangan besar dan nyata. Anda tidak mungkin meraih kesuksesan tingkat tinggi tanpa bertemu dengan perlawanan, kesulitan, dan kegagalan. Namun Anda mungkin menggunakan kegagalan sebagai sarana mendorong Anda ke depan. Mari kita lihat bagaimana caranya. Baru-baru ini saya melihat statistik penerbangan komersial yang menunjukkan hanya ada satu kecelakaan yang terjadi setiap 10 juta mil penerbangan. Bepergian dengan pesawat sangatlah aman dewasa ini. Malangnya kecelakaan udara masih terjadi. Namun ketika kecelakaan itu terjadi, the Civil Aviation Administration langsung terjun ke tempat kejadian dan sikap menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Pecahan-pecahan logam pesawat dikumpulkan, dan disusun bersama. Berbagai ahli merekonstruksi kemungkinan yang terjadi. Para saksi dan penumpang yang selamat diwawancarai. Investigasi tersebut berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan hingga pertanyaan apa yang menyebabkan kecelakaan pesawat terjawab. Begitu CIA menemukan jawabannya, langkah-langkah segera diambil untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Jika kecelakaan itu disebabkan kecacatan struktur, pesawat-pesawat sejenis itu harus diperbaiki. Atau jika ada instrumen yang bermasalah, perbaikan harus dilakukan. Pendek kata, ratusan peralatan keselamatan untuk penerbangan modern sudah dihasilkan dari penyelidikan CIA. CIA mempelajari kegagalan untuk meniti jalan menuju penerbangan yang makin aman, dan upaya mereka jelas sangat bermanfaat. Para dokter menggunakan kegagalan untuk meniti jalan menuju kesehatan yang lebih baik dan hidup yang lebih panjang. Seringkali ketika seorang pasien meninggal karena penyebab yang tidak pasti, dokter melakukan analisis postmortem untuk mengetahui alasannya. Dengan demikian, mereka bisa belajar lebih banyak tentang fungsi tubuh manusia dan menyelamatkan nyawa orang lain. Seorang teman eksekutif penjualan mengadakan satu pertemuan penjualan setiap bulan untuk menolong armada penjualannya menemukan penyebab hilangnya penjualan yang penting. Penjualan yang hilang itu direkonstruksi dan diuji dengan hati-hati. Dengan cara tersebut, tenaga penjualan belajar menghindari hilangnya penjualan serupa di masa mendatang. Pelatih sepak bola yang lebih banyak memenangkan pertandingan daripada kalah. Biasanya mengevaluasi setiap pertandingan bersama timnya untuk membahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika itu. Ada pelatih yang memutar video setiap pertandingan, sehingga tim dapat mengetahui gerakan-gerakan mana yang keliru. Tujuannya agar mereka mampu bermain lebih baik pada pertandingan berikutnya.
Pegawai CEE, eksekutif penjualan, dokter, pelatih sepak bola, dan profesional yang sukses di berbagai bidang menerapkan prinsip kesuksesan berikut. Mengambil hikmah dari setiap kegagalan. Ketika kegagalan menghantam kita secara pribadi, saking kecewanya kita gagal memetik pelajaran berharga dari sana. Oke, sampai sini dulu Cilia. Thank you. Ya. Oke, ada yang mau sharing dulu? Halo teman-teman. Ada sharing boleh di chat, boleh langsung open mic. Iya. Atau yang baca sendiri dapat sesuatu apa nih? Ini coretanku banyak. Pagi Sari, Pagi Ci Yung Yung. pagi semua. Nah, aku mau sharing yang di halaman 223 ya. Pak Oke. Sukses bereaksi berbeda ketika dirinya dipukul jatuh, ia bangkit kembali, belajar melupakan kejatuhan dan maju terus. Jadi dari sini tuh ya kalau misalnya kita jatuh, gagal, terus harus mau bangkit lagi. Itu yang saya dapat. Yes. Thank you, Ci. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Dapat satu kalimat apa nih yang nampol mungkin gitu ya? Yang jadi notice buat hari ini. Quote the day gitu ya. Yang di-sharingan si Iyung tuh sebetulnya simpel loh ya. Iya, Tapi simpel. itu sebetulnya nancep loh itu. Loh, iya. Makanya kan itu jadi quote of the day-nya si Yung Yung gitu ya. Nah, tinggal quote Betul. of the day-nya teman-teman yang lain gitu. Ingat kalau Indonesia itu cuma butuh motivator. Hari ini harusnya Indonesia sudah berubah, ya kan? Karena motivator di mana-mana ya toh. Tapi ternyata Betul. motivator di mana-mana tetap nggak berubah juga. Kenapa? Karena kunci perubahan itu dilakukan, bukan tahu. Tuh. Ada yang mau sharing dulu, Bu Naneng? Kayaknya udah mau ngomong belum. Iya, satu kalimat aja. Ya, Mereka Boleh, yang nggak apa-apa. sukses, ya mereka yang sukses dalam banyak hal pernah dihantam oleh kekalahan. Setiap orang sukses pernah bertemu dengan perlawanan, ketakutan, kegagalan, dan kemalangan. Maka tidak ada cara lain untuk bisa sukses adalah eh, memperbaiki diri, refleksi, apa itu, mengkoreksi diri dan memperbaiki diri. Itu aja. Halaman berapa itu, Bu Dani? Menarik tuh. Halaman 224. Naning, mungkin Ibu 224. sambil boleh tambahkan, Bu, kan Ibu kan kemarin-kemarin sering ada pergumulan kan. Terus apa nih yang membuat Ibu terus akhirnya bisa maju lagi? Eh, yang pertama itu mungkin keyakinan dari upline yang melebihi keyakinan saya ya. Kadang-kadang gitu. Lalu yang Bentar, kedua, bentar. Ini statementnya Bu Dani ini menarik, Bu Dani. Kok bisa upline tuh punya keyakinan melebihi keyakinan diri sendiri? Boleh share nggak, Bu Dani? Ini menarik nih. iya, apa ya? Saya pribadi itu seringkali itu terkungkung dengan sebelumnya ya, saya terkungkung dengan kelemahan diri saya. Mulai dari apa itu eh, nggak bisa gerak cepat, terus keter apa ya keterbatasan dalam bidang apa teknologi, terus apa macam-macam pokoknya. Nah, tetapi saya tidak tahu bahwa saya merasa bahwa setiap kali upline saya itu mengatakan bahwa ada sisi lain yang bisa, yang di luar itu begitu. Lalu ya saya cari-cari sendiri, memang saya bisa dengan apa? Dengan selalu mencoba, lalu bertekun, lalu mencoba belajar. Itu salah satu hal yang setiap kali saya buat. Lalu yang sering kali saya dengar dari sekarang yang di sini Pak Ronald ya, Pak Ronald itu selalu mengatakan bahwa apa kalau ibaratnya kita bermain kartu, Bu Naneng,
yang namanya kartu as itu tidak pergi kemana-mana, selalu ada, tinggal bagaimana mencarinya begitu. Dan pasti akan didapatkan. Nah, itu yang membuat saya lalu mencoba lagi dan mencoba lagi. Kalau Pak Lorna tadi bilang, Bu Naning belakangan juga mengalami pergumulan. Saya sebenarnya malu cerita ya, karena kaitannya bagaimana dengan mengatur apa yang ada gitu ya. Kebetulan kan belakangan ini tuh bertumpuk-tumpuk hal itu terjadi dan itu semuanya membutuhkan penyelesaian itu dengan dana begitu loh. Jadi mulai dari dari sepeda motor dan itu nyawa saya kan, saya harus berjalan dengan sepeda motor terus pompa air, terus regulator gas, terus kesehatan saya, gigi saya bermasalah, apalagi pokoknya bertumpuk dalam satu satu kejadian yang itu. Nah, saya itu mungkin, lah Tuhan, kalau saya itu begini terus ya gimana saya menyelesaikannya? Sarananya dari mana? Saya bilang. Tetapi ya ternyata dengan ingatan saya dari motivasi upline saya dan saya lalu mencoba untuk berjalan terus, apa yang bisa saya lakukan. Dan satu persatu ternyata itu bisa diselesaikan. Banyak yang menolong saya untuk menyelesaikan semua itu dan sarana itu juga hadir dengan sendirinya untuk menyelesaikan satu persatu. Tidak berlebih tetapi cukup dan saya bisa melewati. Oke, thank you sharingnya. Sudah menemukan solusinya, Bu Nani? Solusi yang mana? Loh, ya atas semua permasalahan yang ada itu loh. Oh ya itu tadi saya cerita bahwa akhirnya solusi itu hadir satu persatu dengan saya tetap berjalan, dengan saya tetap mengerjakan apa yang bisa, yang belum bisa ya sudah ditinggal dulu. Tetapi akhirnya dengan saya mencoba untuk melihat, oh ini dulu yang bisa saya kerjakan ya satu persatu bisa saya selesaikan. Yes, itu kata kuncinya teman-teman. Thank you Bu Naning, sharingnya. Jadi kata kuncinya itu teman-teman adalah tetap melakukannya. Ya, sekali lagi, saya pun dulu juga begitu. Saya kalau kehantam masalah, saya itu berhenti, ya kan. Terus merasa bahwa kok susah, terus merasa apalagi terus ngelihat dalam tanda kutip orang lain, ya kan. Mungkin yang lain tuh lebih enak kali ya. Mereka masalahnya nggak kayak saya. Itu sampai akhirnya saya juga menyadari bahwa ternyata benar masalah mereka nggak kayak saya. Tapi saya tahu bahwa masalah mereka melebihi saya kadang-kadang. Jadi saya bersyukur bahwa masalahnya nggak kayak saya. Karena menurut saya ternyata masalah saya lebih ringan. Kadang-kadang kita kan, ya ini maaf ya teman-teman. Tapi menurut saya itu manusia. Ya, kita tuh kalau menghadapi masalah gitu ya, rasanya itu berat banget gitu kan. Tapi ini kurang ajarnya manusia. Ingat ya, di sini kita semua manusia, termasuk saya. Saya juga termasuk yang kurang ajar kadang-kadang. Melihat orang yang punya masalah lebih berat tuh kita bisa bersyukur. Kadang-kadang kan gitu ya. Begitu ngelihat orang lain masalah lebih berat gitu, ah, puji Tuhan. Gitu. Meskipun menurut saya sebenarnya puji Tuhannya salah nih. Tapi ya itulah manusia. Ya kan, seringkali kan gitu ya. Makanya kita ini harus apa ya? Di dalam kitab suci, saya yakin kitab suci agama manapun juga selalu diberikan bahwa bersyukurlah senantiasa. Ya kan, artinya apa? Bahwa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita itu udah kita mampu lewat. Ya, kenapa kok tadi di awal, tadi kan saya bergurau sama Bu Naning. Saya tergelitik dengan kalimatnya Bu Naning bahwa Upline kok lebih, apa tadi, lebih Lebih yakin yakin dibanding daripada keyakinan saya saya sendiri sendiri. gitu kan. Saya juga upline itu nggak bosen-bosennya itu memotivasi saya dan kok yakin ya kalau upline-nya yakin kenapa saya enggak gitu. Kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu. Mungkin bisa ditanya dulu Pak, karena kok bisa lebih yakin daripada downline-nya tuh
Rumusnya apa, Pak? Kalau Pak Ronald Ya, gimana? sederhana toh. Kan saya juga ketemu orang yang secara potensi itu tidak lebih baik atau bahkan Bu Naning itu jauh lebih baik dari orang itu, tapi orang itu bisa sukses kok. Bahkan hari ini punya jaringan besar, punya peringkat di HDI, apalagi Bu Naning. Oke, ini catatan penting teman-teman. Makanya penting sekali kita tuh untuk yang pertama, ya kan? Penting sekali untuk kita tuh sering-sering berkumpul, ya kan? Untuk apa sih kita ini berkumpul? Baik kita mau pertemuan lokal maupun pertemuan nasional, ya kan? Untuk apa sih sebetulnya? Bukan cuma sekedar memotivasi teman-teman, tapi kita tuh mata kita itu melihat lebih luas, ya kan? Nah, makanya kan sekarang terjawab enggak Bu Naning? Apa yang membuat keyakinannya Bapak Aplan itu kok bisa melebihi Anda, ya kan? Karena matanya dia lebih luas, ya kan? Makanya menurut saya menarik loh teman-teman. Untuk kita tuh bisa melihat yang lebih luas lagi, ya. Bahkan saya renungkan yang diomongkan Pak Ronald memang benar sih. Karena saya ketemu dengan banyak orang, kan sering banget ya. Dalam tanda kutip kelihatannya saya tuh memotivasi kan. Aku tuh ngelihat kamu ini sebetulnya bisa loh, ya kan? Nah itu tes dasar apa? Karena saya punya pembandingnya tuh lebih luas daripada Anda semua. Itu. Makanya sekali lagi penting ya sebetulnya untuk kita ini bergaul dengan yang lebih luas, melihat yang lebih luas, ya, supaya kita juga bisa melihat minimal tuh ya itu tadilah manusia ya. Kadang-kadang tuh butuh pembanding. Meskipun sebetulnya kalau tanpa pembanding pun ya ini kata kunci juga yang selalu saya pegang dari dulu. Karena saya percaya Tuhan itu luar biasa, maka saya adalah ciptaan Tuhan yang pasti juga luar biasa. Oh, berarti Johan merasa hebat dan sombong? Bukan. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Kata kuncinya di situ. Jadi luar biasanya kita bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita jadi hebat. Ya kan? Kata kuncinya di situ. Ya, jadi kalau kalau kita nggak mau menggunakan pembanding ya, memang kadang-kadang pembanding itu ya itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang manusiawi banget sih memang. Saya juga pernah, bukan pernah sih, sering kadang-kadang ngelihat orang masalahnya lebih besar tuh justru kayak kalau orang Jawa ngomongnya kan gini, bejo aku rak koyok ngono ya tau. Untung aku nggak kayak dia gitu kan. Kadang-kadang tuh eh, positif tapi kok apa ya kayak seneng aja ya orang lain tuh lebih sengsara ya makanya ya itu yang saya bilang kadang-kadang ya memang manusia tuh seringkali kurang ajar ya tapi di satu sisi jangan gunakan itu aja teman-teman tapi gunakanlah statement yang tadi yang saya berikan yang kedua karena Tuhan kita luar biasa hasil ciptaannya juga luar biasa lah kenapa kok hari ini kok saya belum luar biasa ya on process on progress ya kan seperti tadi yang Bu Daning cerita bahwa ternyata pada waktu saya jalani, ternyata masalah itu bisa selesai satu persatu. Ya, jadi ini saya terbesit satu kata kunci yang menarik lagi adalah eh, apa namanya bertahan. Kadang, ya kan, bertahan. Tapi bertahan itu bukan diem ya teman-teman. Tapi maksudnya lakukan aja kebiasaannya. Gitu. Part of success. Kembali lagi kan, part of success, ya kan. Seperti contoh, Anda kerja di perusahaan punya standar operating procedure kan. Ada masalah pun ya tetap masuk kan. Ya udah. Tapi kan terus lama-lama masalahnya kan juga terselesaikan satu persatu. Ya. Tapi kan kuncinya apa? Ya tetap berjalan aja. Itu. Jangan sampai kita ini berhenti. Ya kan. Kalau berhenti itu kita akan jadi zero. Apalagi melakukan hal yang negatif. Ya ini. Tapi di sini rasanya ada Gen Z nggak ya? Nggak ada Gen Z ya. Ya kan. Yang membuat menurut saya loh ya teman-teman. Yang membuat hari ini ya generasi-generasi di Gen Z ini yang gampang bundir ya toh. Sekarang kan ya teman-teman tahu ya bundir bunuh diri ya kan. Ya itu tadi. Karena merasa kok rasanya kok masalahnya besar sekali ya kan.
bahwa seakan-akan bahwa saya nggak bisa lewat. Itu. Akhirnya apa? Itu mengambil langkah negatif. Ya. Padahal sebetulnya setelah bundir juga timbul masalah baru. Yakin tuh Anda setelah itu kemana kan gitu ya. Jadi sebetulnya bundir juga bukan solusi sebetulnya. Ya, ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Bu Sari pengen nambahin rasanya. Ingat loh, belum keluar loh kata-katanya dari tadi. Yang Saya baca tahu juga belum kebutuhannya. ngomong tuh. Kenapa? Yang baca Yang belum baca ngomong. dulu. Oh iya, yang baca. Lia, dapat apa Lia? Kalau saya dari halaman ini ya, 223 itu ya, yang tentang respon terhadap kekalahan. Jadi ya saat kita mengalami kekalahan, penting responnya kayak apa. Kalau yang kayak Pak Kumuh itu kan dia begitu dipukul, dia nganu apa gagal bangkit. Hmm, Terus kalau yang Pak Serba Tanggungnya dia bangkit, tapi terus dia balik arah menghindari masalahnya. Tapi hmm, yang paling ini kan Pak paling bagus kan Pak Sukses ini saat dia ini apa dipukul jatuh, dia tuh bangkit, belajar, melupakan kejatuhannya dan maju terus. Jadi ya sama kayak tadi belajar dari setiap hikmah dari kegagalan itu ada hikmahnya gitu ya. Itu sih. yes, ya, respon ya. Ini juga bisa menjadi quotes of the day. Respon terhadap kekalahan. Ya, kalau saya juga sering sharing teman-teman, itu adalah respon terhadap penolakan. Itu penting. Ya, karena seringkali kita selalu membayangkan kan closing, 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 closing ya kan. Tapi saya selalu sharing sama teman-teman mengingatkan apa? Respon terhadap penolakan itu juga mempengaruhi loh. Ingat loh, bisnis kita ini bisnis lari maraton. Sebetulnya bukan cuma maraton ya. Jadi betul-betul panjang. Larinya tuh lari panjang ya. Jadi mungkin orang tidak closing hari ini, itu bisa closingnya mungkin berapa bulan kemudian, ya kan? Kemarin saya sempat kan cerita sama Cemonik. Ternyata unik teman-teman. Saya nggak tahu nih Cemonik lagi standby apa enggak. Tapi nggak apa-apa sih. Saya cuma pengen cerita aja. Saya kemarin ngobrol sama Cemonik. Cemonik kan cerita bahwa dia itu tahu HD lama banget. Kemarin dari tahun berapa ya? 2012 ya? Atau 2013? Ya kan? Anda pernah terbayang nggak? Nah, memang kalau Cemonik, saya menggambarkannya secara keseluruhannya. Anda pernah membayangkan nggak, andai kata enterpriser HDI itu tidak positif terus, ya kan? Meskipun itu semua berganti-ganti, tapi secara kalau saya boleh ngomong tentang HDI, ya kan? HDI-nya itu memutuskan untuk berhenti, ya kan? Ya tidak akan ada Cemonik hari ini, ya kan? Karena meskipun, nah kalau mau dibilang HDI kita contoh lah ya. Saya misalnya, saya ditolak 10 ya kan. Pak Ronald 10 ya kan. Bu Sari 10, Bu Naning 10. Itu loh kalau dikalikan kan jadi HDI kan. Seluruh Indonesia. Jadi artinya apa? Penolakan, kegagalan HDI seluruh Indonesia itu jutaan kali ya kan. Tapi kan kembali kan respon terhadap kekalahan itu, respon terhadap penolakan itu yang membuat HDI menjadi seperti hari ini kan. Itu. Jadi stay positif, ya kan? Mencoba kembali dan itu yang membuat yang kemarin saya Monik sempat cerita sama saya, sebetulnya penolakannya dia cukup cukup panjang, ya kan? Eh, Mirip seperti saya tapi lebih lamaan dia, ya kan? Saya pribadi sebetulnya kan juga awal kan juga susah untuk closing untuk jalan itu kan juga susah, ya kan? Tapi kembali lagi kalau dari saya pribadi, apa sih yang membuat saya akhirnya tergerak mau bergabung karena saya melihat upline yang positif kan. Jadi upline saya yang sebulan sekali follow up, ya kan. Itu yang membuat dalam hati saya kayak apa sih ini? Oh biasanya tuh loh orang multi level kalau datang ke saya tolak tuh setelah itu hilang, ya kan. Setelah itu kalau
bertemu lagi bulan depan, dia udah nggak jalan itu. Tapi upline saya ini 6 bulan, luar biasa kan? 6 bulan ini kok masih jalan terus ya. Itu yang membuat saya penasaran kan. Makanya respon terhadap penolakan itu sangat sangat penting ya. Seperti yang di-sharingkan di buku dan di-sharingkan sama Lia juga ya. Jadi respon terhadap kekalahan itu sangat penting, teman-teman. Nah, mungkin ini Pak Johan, rasanya Ya, kita itu perlu kayak mendefinisikan ulang apa sih apa itu? kekalahan. Karena kan gini kan, sejak kecil tanpa kita sadari itu pendidikan itu tuh kan kayak sudah menanamkan ya bahwa oh yang namanya kekalahan itu memalukan. Oh yang namanya kekalahan itu sesuatu yang harus dijauhin itu atau Ya, yang nggak boleh terjadi. oke. Paham Ya, nggak? ya, ya. Padahal kan nggak bisa, wong itu tuh semua adalah satu rangkaian kehidupan tuh. Perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan itu kan satu paket yang tidak dapat dibeli terpisah. Betul. Saya Saya lagi juga mikir baca, sih. Apa Pak Parona sharing dulu aja. Saya lagi kan mikir dulu saya sama juga Parona. baca di buku ya bahwa Nah, kekalahan itu sementara, begitu juga dengan kemenangan itu juga sementara. teman-teman kalau misalnya bisa sharing tentang masa kecilnya, boleh loh. Saya ini lagi mikir teman-teman. Dulu apa ya yang membuat kita tuh berpikir bahwa kekalahan itu adalah akhir segalanya? Saya lagi mikir nih, apa ya? Lah yang sudah pasti ya, ini yang terjadi ya kalau ngomong dari sistem pendidikan itu ya. Saat melakukan kesalahan, itu kan langsung kasarannya kan nilainya jelek. Nilai jelek terus dianggapnya langsung bodoh. Padahal kan belum tentu bahwa kesalahan itu memang kita tidak, memang nggak paham, sedang nggak paham. Terus misalnya maju di papan tulis sekalipun. Kalau salah kan malah dihukum. Hmm, Itu yang membuat banyak orang tuh ngerasa bahwa aku tuh nggak boleh salah. Aku tidak boleh gagal. Sebenarnya baik. Tapi akhirnya menjadikan orang tidak berani melangkah. saya nemu, Bu Sari. Menurut saya, yang menjadikan semuanya itu adalah kurangnya pendampingan di saat kekalahan itu terjadi. Iya, karena akhirnya kan dipermalukan toh. Betul. Jadi pada waktu orang berbuat salah, itu kurang didampingi, ya kan? Sehingga akhirnya kita berpikir bahwa ya kekalahan atau kegagalan itu kayak jelek aja. Karena Mm-mm. di satu sisi, ini mohon maaf ini, wah ini kalau diskusi ini panjang nih. Saya pribadi teman-teman, sebetulnya kurang suka, sorry, kurang cocok. Tapi ini sekali lagi pribadi ya, dengan sistem yang ada sekarang. Hari ini tidak ada ranking, semua dikasih piagam. Itu saya kurang suka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dunia kita ini kompetitif gitu loh. Lah kalau semua dikasih piagam lah ngapain bersaing? Ya kan padahal maksud saya gini, eh, dunia ini nanti akan bersaing loh. Sehingga pada waktu ini mohon maaf ya, mungkin ini sekali lagi ini just my theory. Mungkin itu yang membuat generasi hari ini tuh lembek sekali. Itu. Karena apa? Tidak kompetitif sama sekali. Semua dikasih piagam, ya kan? Kadang-kadang kalau ya mohon maaf, kalau cuma dikasih piagam ngeprint sendiri aja. Fighting spirit dia tuh nggak keluar gitu loh. Tapi menurut saya yang harus dilakukan kompetitif itu harus, tapi mendampingi di saat menerima kekalahan itu yang penting menurut saya. Jadi bukan menghilangkan kompetisi. Karena kalau menghilangkan kompetisi, saya jujur loh, saya khawatir. Loh karena dunia tidak seperti itu, Ferguson. Wis. Ya, dunia itu kompetitif loh. Gimana ceritanya? Terus semuanya dikasih piagam, ya kan? Makanya saya pribadi teman-teman, eh, saya nggak tahu apakah ini sistemnya yang salah, tapi ini terjadi di anak saya. Hari ini anak saya itu sedang saya pacu untuk komitmen membuat karya 2 minggu sekali. Itu pun meskipun akhirnya kemarin membuahkan satu. Jadi anak saya yang besar kan suka sekali gambar, ya kan? Jadi saya tuh memperhatikan, mungkin kalau masih SD, buat saya oke ya melakukan apa yang disukai, ya kan? Tapi kan anak saya ini sudah mulai SMP.
Saya tuh telinga saya tuh geli aja teman-teman. Melihat selalu keputusan yang diambil itu pondasinya tuh suka atau tidak itu. Saya kan dorong dia. Saya bilang, C, coba buat komik. Gambarmu tuh bagus. Coba buat komik, ya kan? Dan anak saya selalu ngomong apa? Papa, aku ndak suka, males saja buat cerita. Itu. Sekali saya diamkan, ya kan? Dan saya nggak tahu, saya ngomong itu sudah berapa belas kali. Dan jujur, mulai galak terakhir ini. Karena sudah berapa belas kali saya ngomong, C, buat toh. Cece nggak suka, gitu. Cece tuh nggak suka buat cerita. Saya tetap ngomong, C, dicoba. Ya kan? Kamu takut apa sih? Takut jelek kah? Papa lu nggak pernah nyela kamu kalau jelek. Coba oh dulu. Dicoba dulu. Ya kan? Sampai yang terakhir itu saya betul-betul keras. C, Papa nggak mau tahu ya. Pokoknya minggu ini harus jadi satu. Terus kemarin saya tinggal kan. Terakhir saya keluar kota kemana ya? Dan saya bersyukur pulang akhirnya kemarin membuahkan satu. Papa jadi. Ya kan? Satu. Meskipun saya tahu dia masih berusaha ngakali saya, teman-teman. Karena dia gambar karakter tuh, gambar anime itu bagus banget, ya kan? Tapi terus itu dia berusaha ngakali saya. Dia buat story, dia buat storyboard, ada komik gitu ya. Dia buat storyboard, tapi gambarnya cuma stickman. Saya pikir ini nakal ini. Saya tahu dia males, dia dongkol, ya toh karena saya paksa untuk buat story, ya kan? Dia dongkol, makanya dia buatnya cuma stickman, ya toh. Tapi jujur buat saya itu adalah sebuah kemajuan, ya kan? Buat saya it's okay, ya kan? Good, bagus, ya kan? Mana Papa lihat, ya kan? Saya bilang 2 minggu lagi ya, satu lagi, gitu. Jadi kadang eh itu yang saya rasakan mungkin karena tiadanya kompetisi sama sekali. Loh, menurut saya itu hampir nggak ada loh kompetisi itu. Ya kan? Ranking nggak ada. Terus katanya, nih saya belum ngecek, katanya, ya toh, naik terus. Tidak bisa tinggal kelas. Ya kan? Eh gitu. Jadi itu yang membuat menurut saya ini berbahaya sih untuk ke depan. Jiwa kompetitifnya nggak keluar, ya kan? Tapi itu saya mulai menemukan tadi setelah saya renungkan pendampingan di saat kekalahan itu penting. Itu tadi yang Bu Sari sempat ceritakan bahwa kalau gagal nggak naik misalnya itu dimarahi, ya kan? Jadi tidak ada pendampingannya, hanya dimarahi saja. Itu yang membuat akhirnya orang tidak mau kalah. Nah, Itu. kalau kita masuk ke HDI, maksudnya saya itu adalah kita ini perlu mendefinisikan ulang penolakan itu apa gitu loh. Paham nggak Pak Johan? Kan Ya, kita ya, ini kan seringkali di awal tuh mendefinisikan penolakan itu sebagai sebuah kegagalan. betul. Kayak akhir dari semuanya gitu ya. Ya, padahal kan bukan gitu loh. Penolakan itu bukan kegagalan, itu adalah sebuah proses yang Betul. ya ini bisa berbagai faktor ya. Bisa jadi yang pertama memang evaluasi untuk diri sendiri ya, bahwa saya ya mesti cek juga sih kalau saya ditolak-tolak terus ini there is something wrong with me pasti. Ya, Pasti ada yang salah betul. nih. Caranya kah atau apa, Hmm. ya kan? Misalnya nih, ada yang modelnya presentasi gitu ya, datang ke rumah orang. Pak Johan, aku di HDI nih, terus press toolnya dikasih. Nih Pak, baca sendiri. Iya, ada yang begitu tuh. Nah, nggak bisa, itu nggak jalan cara seperti Ya, itu. betul. Betul, betul, betul. Nah, Ya, nggak jadi heran. proses pembelajarannya itu yang mungkin harus. Nah, itu kan harusnya jadi evaluasi kan. Oh, eh, bagusnya lagi memang pastinya konsultasi, minta pendampingan. Pendampingan itu kan sambil kadang-kadang kan seperti kayak kita nih punya punya kotoran di pipi misalnya, nggak bisa lihat sendiri toh. Kita butuh cermin, kita butuh orang lain untuk itu loh tuh di pipimu ada kotorannya gitu kan. Ya, betul, betul, betul. Terus atau yang kedua ya memang kita kan kadang juga orang itu perlu waktu juga ya. Misalnya beberapa yang sudah pernah sharing kayak Sari pernah sharing kan yang ketemu orang makan soto.
Satu Hmm. setengah tahun kemudian loh baru closingnya. Ya. Tapi Ya, yang Pak closing Mas. cepat juga ada. Ada, tapi kan tadi ya, Ya, ini kan lagi mendefinisikan penolakan tadi toh. ya, betul, betul. Itu kalau Ya, ya. dikuatin itu sebenarnya di halaman 224 atas gitu loh. Hmm. Bahkan si Dev pun tuh dia selalu mengatakan bahwa saya sedang belajar gitu. Saya Hmm. sedang Ya, belajar, dia memang sedang belajar, nah itu yang dikuatin. Nah, bahkan kata-kata yang di bawah ini, tidak, pengalaman ini tidak menyita apapun dari saya. Pengalaman ini malah memberi saya sesuatu. Nah, ini berapa banyak orang yang merasakan bahwa proses penolakan, proses yang mungkin dia merasa gagal itu sebagai sebuah pengalaman. Kadang tuh merasanya, oh, aku memang gak cocok kok di sini yo. Kayaknya bukan jodohku, kayaknya ini bukan ini. Padahal sebenarnya itu kan tempat untuk kita ini refleksi, oh aku harus belajar apa nih? Aku harus betul. belajar apa nih? Kan gitu ya. Ya, Kayak yang tadi Pak Ronald sampaikan gitu kan bahwa setiap momen di HDI itu kan proses pembelajaran. Bahkan eh, tadi mana ya? Sebentar. Kalau perlawanan, ketakutan, kegagalan, kemalangan itu sudah pasti iya. Tapi proses bahwa pengalaman itu tidak akan menyita apapun dari saya, itu kalau saya pribadi ya, walaupun orang tuh akan ngomong bang, ngapain sih Sar dulu kamu tuh mau ngisi macam-macam, bantu morning briefing, setiap kali ada apa bisnis sharing tak ambil. Loh, saya tahu kapasitas saya itu nggak bisa waktu itu, belum belum bisa, takut. Iya, saya juga ngomong sama Aplen gitu. Aku kayaknya belum pantas ya di sini ya. Enggak bisa, wis diambil. Nah, cuma kayak bahkan yang lain minta tolong ya, hanya tak ambil semua kesempatannya itu fungsinya untuk apa? Walaupun hasilnya nggak kelihatan jelas. Apakah saya saat saya membawakan presentasi standar untuk orang semua orang banyak semasuk cross-rank apa cross-rank itu saya dapat manfaat langsung? Enggak dapat uang di saat itu gitu ya. hmm, Tapi apa yang saya dapatkan, ya jam terbangnya naik betul. itu. Jadi nggak ada namanya proses pembelajaran itu menyita mengurangi sesuatu. Kayak makanya banyak orang ngomong investasi itu kan leher ke atas. Kenapa dinamakan investasi? Nggak mungkin orang tuh semakin tambah belajar tambah goblok tuh nggak mungkin. Hmm, Ya, kan? Semakin betul. belajar tuh pasti nambah ilmu. Itu sudah pasti gitu ya. Tuh. Ya, Ya, ya. Jam terbang ya, kembali lagi ya kita diingatkan. Karena ini ya, mau nekenin aja di halaman 220. Ini kan ringkasan ya sebenarnya. Tumbuhkan kebiasaan bertindak itu kan tuh habit untuk melakukan ya. Yang pertama kan udah jelas jadi seorang yang aktivasionis gitu ya. Aktif, Hmm, jadi pelaku gitu. Yang kedua, jangan menanti hingga situasi sempurna. Kadang paham akan hal itu gitu ya. Terus ketiga, ide tanpa tindakan takkan memantik kesuksesan. Keempat, lakukan sesuatu yang Anda takuti dan ketakutan itu akan hilang. Jadi hmm, ternyata yang punya ketakutan nggak cuma Anda gitu. Di buku ini nggak berarti semua yang mengalami ketakutan. hmm. Terus kelima, bertindaklah jadi starter mental. Gunakan kata kini, kata-kata esok, minggu depan, nanti itu nggak akan pernah gitu ya. Mulai Hmm, lagi sekarang, lakukan segera. Tapi yang di 220 kan udah jelas. Bertindak dan jalankan. Itu Ya, not yang paling besar kan di sana. Bertindak dan jalankan. Kalau kita terus merasa bahwa kayak Pak ini ya tadi tentang Pak Kumuh itu ya, bahkan dia merasa ini sebentar lagi Pak Kumuh kemana ya? Nah, ini nih. Namun setiap orang di pemukiman Kumuh punya satu kesamaan di halaman 222 atas. Mereka kalah, didera dan terpukul. Nah, kadang kalau yes. merasa dalam posisi bahwa aku nih kalah nih, aku nggak bisa nih, aku terpukul, lah gimana kondisi gini? Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan kita masuk dalam pemukiman kumuh. Iya. Ini panjang nih kalau dibahas. Saya sebetulnya juga pengen banyak sharing. Itu kan udah 8.50 ya. Ini Ya, terakhir. Terakhir saya sharing. Ini tuh gini. Satu hal yang kita bisa petik hari ini teman-teman. Seperti yang Sari cerita, ya kan, bahwa pemukiman kumuh itu pun punya kesamaan. Jadi kalau boleh dibilang, ya kan, orang miskin, ya kan, itu punya kesamaan.
Ya kan? Kesamaannya apa? Itu kembali lagi kan, cara berpikirnya, caranya ngerespon. Tapi yang menarik, teman-teman kalau baca success story orang, ya, coba deh teman-teman cari buku-buku success story dari berbagai macam bidang. Ya, saya pernah baca punya apa pendirinya Genting Highland, ya kan. Terus pendirinya Nasional, ya kan. Kalau yang cuman cerita-cerita pendek seperti Microsoft, ya kan itu banyak lah kita temui ya success story-nya. Lalu kita bilang mungkin Sir Alex Ferguson, manajer sepak bola yang luar biasa, legenda, ya kan. Terus pemain-pemain bola terkenal, ya pemain basket terkenal, Michael Jordan, Kobe Bryant, ya kan. Ternyata meskipun bidangnya beda-beda, mereka tuh punya kesamaan. Apa itu kesamaannya? Cara berpikirnya. Itu. Makanya ya itu, kembali lagi. Jadi ini sebagian besar di sini teman-teman udah ikut D-kelas kan. Ada yang mau ikut D-kelas. Makanya saya dorong teman-teman yang belum ikut D-kelas ikut. Ya kan. Kenapa sesi pertama? Itu saya membahas tentang sudut pandang berpikir. Karena sudut pandang berpikir itu sangat-sangat penting. Ya kan. Itu akan mempengaruhi respon kita. Oke, 852. Ya, wah itu cemonik tuh Richard Branson, pendiri Virgin Air ya. Semuanya lah ya kita kita kalau 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 baca success story ya itu kalau kita bisa melihat benang merahnya bahwa mereka pun dulu juga bukan siapa-siapa, tapi cara mereka merespon dalam kehidupannya itu yang berbeda. Bahkan kalau saya mau tambahkan seperti tadi yang Sari cerita, ya kan, pemukiman kumuh pun itu pun cara ngeresponnya berbeda. Itu dan cara merespon itu yang membuat mereka hari ini ada di situ. Tapi kembali lagi, apakah masa depan mereka tetap di situ? Tidak. Cara respon hari ini akan mengubah masa depan kita. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Yuk, saya pimpin deh. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, saya pimpin menurut keyakinan saya. Bapak yang Maha Baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh sekali lagi berkumpul dan kami boleh bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan berikan kepada kami, setiap kami kekuatan dan keberanian untuk kami boleh terus bangkit. Kami boleh bangkit lagi ketika kami jatuh dan kami boleh mencoba sekali lagi. Kami punya keberanian untuk mencoba lagi. Kami tidak terjebak pada trauma, tapi kami mau terus bergerak maju dan kami mau percaya bahwa lewat semua yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh terus semakin dikuatkan. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami dan membuat kami berhasil sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, Yuk kita kita foto. foto yuk. Hei Bu Joana, wih bisa masuk, luar biasa. Itu Bu Joana Ah, kan? Bu Joyanta atau maksudnya? Yang Apa? mana sih? Bukan, Bella Dan Venus. Oh iya 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 Ah iya. Oke iya. oke. Satu dua cekrik. Yes. Oke, sampai ya ketemu jadikan story lagi. ya. Besok masih ada. Sampai Besok ketemu masih besok. ada ya, hari Jumat. Oke, Oke, see oh you. hostnya saya ya. Oke, sampai ketemu teman-teman. Sari sama Ronald ada yang mau dibicarakan nggak ya? Ada. Oh ada, ya udah stay dulu sebentar. Yang lainnya boleh live.